Jam pukul 6 pagi. Kabut tipis masih menggantung di atas pematang. Suara jangkrik pelan-pelan kalah sama kokok ayam jantan dari ujung kampung. Kampung Beru Panranuangku. Udaranya dingin. Sawahnya menghijau sejauh mata memandang. Dan warganya saling sapa walau cuma lewat di jalan tanah. Di tengah sawah Blok C, ada 26 orang sudah berkumpul. Pakai sarung, baju lengan panjang, alas kaki ditaruh di pematang. Di depan mereka ada 1 hektar sawah yang baru mau ditanami. Lumpur sampai ke betis. Dan di tengah-tengah mereka ada Daeng Udin. Kaos oblong warna kuning pudar, celana training pendek, sarung lusuh. Tangannya megang bibit padi. Wajahnya basah keringat padahal matahari belum nongol. Tanda petik. Assalamualaikum Daeng Udin. Sapa Pak Hamsa, buruh paling senior. Waalaikumsalam Pak. Wah, pagi-pagi udah semangat sekali Maki. Jawab Udin sambil senyum, giginya kelihatan putih. Tanda petik. Bukan kami yang semangat Daeng Udin, ini yang muda. Muda lihat juragannya udah dilumpur mie dari jam 6. Masakan kita yang lebih senior enak-enakan di rumah. Timpal Bu Siti sambil ketawa. Semua pecah 25 orang itu bukan buruh biasa. Mereka tetangga Udin sendiri. Ada yang dulu ngajarin Udin nanam. Ada yang dulu minjemin beras pas Udin masih hidup susah. Udin garuk kepala. Jangan ki begitu Pak. Masih belajar kah juga ini? Kalau duduk ya saja di rumah kipas-kipas. Protes Kinanti padinya kalau tidak ikut nanam. Pak Anto nyengir. Tanda petik. Ribuan hektar tapi masih mau ki berlumpur Daeng. Saya kalau jadi Daeng, udah sewa mobil untuk nanam. Udin ketawa keras. Suaranya menggema di sawah. Mahal gitu Pak. Mending uangnya ku kasih beli pupuk sama bayar kalian. Lagian kalau nggak turun nggak ke lumpur, ku pakai nanti dari mana asalku. Suasana hening sebentar. Yang kedengaran cuma suara cipratan air dan kodok. Bu Mariam nyelutuk sambil nyabut rumput. Tanda petik. Itu mi Daeng Udin. Makanya kami hormat sama Daeng. Juragan lain kalau panen datangi pakai mobil, pakai kacamata hitam, foto-fotoi lagi, baru pulang mi. Tapi Daeng Udin, dari tanam sampai panen ikut ki terus. Udin menunduk malu. Bu Mariam, masih Udin yang dulu ja ini. Dulu pernah ja juga minta tolong sama ibu waktu Rizka sakit. Hutang budi itu ku ingat ki terus. Tapi kan sekarang Daeng Udin udah jadi juragani. Masa masih rumah kayu rumah tak? Tanya Pak Dullah. Sambil bercanda. Semua nengok ke arah Udin. Udin berhenti sebentar. Dia lihat ke arah ujung kampung. Di sana ada rumah kayu cat biru muda. Pagarnya bambu. Di halaman ada ibunya lagi jemur pakaian. Di sampingnya ada Rizka lagi nyapu sambil dengerin lagu pakai earphone. Tanda petik. Insya Allah cukup itu Pak Dullah, kata Udin pelan. Ada ibu, ada adik, ada atap, ada beras di dapur. Maukah bikin rumah 3 lantai untuk apa? Untuk pamer biar tetangga iri semuai. Malu-malu kapak. Lanjut Udin. Kalau bangunnya istana, gak bisa tidur nyenyak nanti. Pak Hamsa mengangguk-angguk. Makanya rezeki Daeng Udin tidak habis-habis. Karena diputar lagi. Tidak ji juga Pak. Udin nyengir. Tanda petik. Habis ji juga buat gaji kalian semua. Semua ketawa lagi. Suasana makin cair. Jam pukul 7 pagi. Matahari mulai naik. Para ibu-ibu PKK datang bawa termos besar dan nasi bungkus.
Itu rutinitas tiap musim tanam. Dimasaknya di rumah Udin. "Woi, makan ki dulu semua," teriak Bu Siti. Udin cuci tangan di pematang. "Airnya dingin." "Makasih Bu. Ini salah satunya yang bikin betah di sawah." Mereka duduk melingkar di pematang. Nasi putih hangat, lauk ikan bolu goreng plus sambal tomat plus sayur bayam. Sederhana, tapi semua lahap. "Daeng Udin, katanya ada perusahaan dari Jakarta yang mau sewai sawah bisik Pak Anto." Udin mengunyah pelan. "Iya ada Pak, tapi kuto laki." "Loh kenapa iya Daeng? Pasti mahal ki bayarannya," tanya Pak Anto heran. Udin lap keringat. "Mahal ki iya Pak, tapi syaratnya semua buruh harus diganti mesin." "Mau ki semua ku ganti mesin?" serentak semua jawab. "Jangan ki iya Daeng," Udin sambil ketawa. Udin nunjuk satu-satu. "Nah, saya juga begitu Ji. Sawah ini bukan cuma tentang cari uang. Ini tempat kita semua ketawa, gosip, siagang berbagi rezeki. Kalau pakai mesin semua, sepi rasanya. Gak mau kah seperti itu?" Bu Mariam sampai berkaca-kaca. Sehat ki selalu Daeng Udin. Panjang umur tak." Udin cuma senyum. "Amin, terima kasih banyak Bu, doa tak." Jam pukul 10 pagi kerjaan selesai, 1 hektar beres. Udin berdiri. Badannya penuh lumpur dari lutut sampai paha. Dia jalan ke pinggir, cuci kaki di parit. Dari kejauhan Rizka lari-lari kecil bawa handuk. "Kak, mandi dulu. Nanti Kak masuk angin ki." Udin usap kepala adiknya. "Iya sayang. Ini sudah mau mati semua pulang." Rizka lihat sekeliling, 25 orang lagi pamit pulang ke Udin. Salim satu-satu. Tanda petik. "Makasih Daeng, hati-hati di jalan Daeng. Besok kita lanjut blok D ya Daeng." Setelah semua bubar, Udin dan Rizka jalan kaki pulang. Lewatin pematang. Di samping mereka, rumah Udin sederhana. Dinding papan, atap seng, tapi halamannya bersih. Ada pot bunga, ada kursi kayu. Di dalam, Ibu Udin lagi masak. Wangi sayur tumis kangkung kesukaan Udin. "Bagaimana nak? Lancar Ji?" tanya ibu. "Alhamdulillah lancar Ji Mak. Berkah untuk kita semua," jawab Udin sambil duduk di kursi bambu. Dia lihat tangannya, kapalan, kotor, tapi dia bangga. Di luar, sawah kampung Beru Pandranuangku bergoyang kena angin. Padi masih kecil, tapi Udin tahu 3 bulan lagi akan menguning. Juragan 8.000 hektar, omset miliaran. Tapi tetap pilih duduk di pematang, makan nasi bungkus, dan berlumpur bareng tetangganya. Karena bagi Udin, sukses itu bukan seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa banyak orang yang kita ajak naik bersama. 3 bulan berlalu cepat di kampung Beru Pandranuangku. Padi yang dulu masih kecil selutut, sekarang sudah menguning. Melambai kena angin sore. Baunya harum. Baunya rezeki. Hari ini hari terakhir panen raya. Sejak pagi, suasana kampung ribut. Bukan ribut berantem, tapi ribut semangat. 2 unit mobil panen mondar-mandir di sawah blok A sampai D, suaranya dereng-dereng-dereng. Di belakangnya 25 orang pekerja Udin jalan kaki sambil bawa karung. Ada juga 8 anak SMA yang ikut bantu-bantu. Mereka anak-anak pekerjanya. Dan iya, mereka teman sekelas Rizka. "Daeng Udin, gabah tak bagus sekali tahun ini," teriak Pak Hamzah dari atas truk. Bajunya basah keringat, tapi mukanya sumringah. Udin yang lagi catat di papan clipboard langsung jawab, "Alhamdulillah Pak,
Berkat usaha dan doa tak semua, jam pukul 3 sore mobil panen pun berhenti. Karung gabah sudah tertumpuk 850 karung di lapangan depan rumah Udin. Proses penimbangan dimulai. Petugas dari pabrik beras datang bawa timbangan digital gede. Satu persatu karung dinaikkan. 78 kilo, 79 kilo, 80 kilo. Bagus ini Daeng Udin, kata Pak Anto. Udin cuma senyum sambil coret-coret di bukunya. Matahari mulai turun. Langit berubah oranye. Beres, teriak Pak Anto. Totalnya 69 ton Daeng Udin. Udin tepuk tangan. Alhamdulillah. Bagus semua kerja tak. Sekarang waktunya yang paling ditunggu-tunggu. Semua langsung bersorak. Bagi gaji. Bagi gaji. Tapi bukan di balai desa, bukan di kantor, melainkan di kolong rumah Udin. Rumah kayu Udin panggung, kolongnya luas, lantainya tanah yang sudah dipadatkan. Ada lampu bohlam 2 biji, ada tikar, ada meja kayu panjang. Dalam 10 menit, kolong itu penuh 25 pekerja dewasa duduk melingkar. Di samping mereka, 8 anak-anak duduk selonjoran, termasuk teman Rizka, Nita, Ical, Vira. 3 orang ini yang paling cerewet. Udin keluar dari rumah bawa kardus. Di dalamnya banyak amplop coklat. Ada nama satu-satu. Selesai baca basmalah, Udin buka amplop pertama. Pak Hamsa, ucap Udin. Pak Hamsa maju, salim. Makasih Daeng Udin. Ini sudah tahun ketiga ikut Daeng. Alhamdulillah tiap panen bisa perbaiki rumah sedikit-sedikit. Udin peluk bahunya. Rezeki tak ini Pak. Saya cuma perantara aja. Bu Siti maju sambil bawa kipas. Daeng Udin, tahun depan mau kan naik gaji 500.000 untuk beli emas? Bisa Ji. Udin ketawa. Tanda petik. Iya bisa Ji Bu. Asal berhenti Kibu gosipin saya. Demi Allah tidak pernah Daeng, tapi semua teriak bohong. Kolong rumah pecah ketawa. Satu persatu dapat giliran. UMR plus bonus panen. Ada yang 7,5 juta. Ada yang 8 juta. Terakhir giliran anak-anak. Nita, panggil Udin. Tanda petik. Iya Daeng Udin, sahut Nita semangat. Nih 2 juta dek. Ini bukan gaji tak. Ini uang jajan sama uang buku tadek. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Daeng Udin, tanya Nita sambil menunduk malu. Tanda petik. Harus masuk ranking 3 besar semester ini. Kalau tidak, tahun depan ku suruh Ki kerja di sawah. Udin bercanda. Nita langsung cemberut. Aduh Daeng Udin, kan mau jadi selebgram? Iya selebgram harus pintar dulu, potong Rizka dari samping. Dengar gitu kata kakakku, diam Riz. Kau juga cerewet Jako. Nita cubit lengan Rizka bikin Rizka teriak. Semua ketawa lagi. Ical, lanjut Udin. Daeng Udin. Malu-maluku kurasa pertama kali ini dapat uang sendiri, kata Ical sambil terima amplop. Udin usap kepalanya. Tanda petik. Jangan malu dek. Uang halal ini. Beli kangi ibu tamu kena 3 pasang. Bilang Ki dari hasil kerja, bukan minta-minta. Ical mengangguk. Matanya berkaca. Iya Daeng Udin. Terima kasih banyak. Tanda petik. Vira, seru Udin. Vira yang paling cerewet. Baru duduk udah ngomel. Daeng Udin, kenapa amplopku tipis sekali? Udin buka amplopnya. Isinya 2 juta. Tuh sama jidat isinya dengan yang lain. Vira melotot. Ah Daeng, nanti ku posting di TikTok bilang Daeng Udin pelit Ki orangnya. Silahkan dek.
Nanti komen Pa bilang Vira yang paling banyak makan baru aku gosip ji kerjaannya. Vira langsung tutup mulut. Maaf salah Kak Daeng Udin. Semua langsung ngakak. Setelah semua kebagian, Udin berdiri. Tidak mau banyak bicara, kata Udin. Suaranya tenang. 3 bulan Ki sama-sama berlumpur. 3 bulan Ki sama-sama panas-panasan. Dan hari ini sama-sama Ki panen. Jadi, uang ini juga harus sama-sama Ki nikmati. Di luar sana memang banyak lagi juragan selain saya. Tapi maukah bilang kita beda? Di sini tidak ada bos. Yang ada cuma Daeng, Pak, Du, Kak, Dek. Setuju, jawab semuanya serentak. Bu Mariam angkat termos. Ini ada teh hangat, ada pisang goreng. Makan Ki dulu semua sebelum pulang. Dalam semenit, kolong rumah berubah jadi pesta kecil. Ada yang makan, ada yang cerita, ada yang selfie. Nita bisik ke Rizka. Riz, baik sekali Daeng Udin. Juragan tapi tidak sombongi tawa. Rizka senyum bangga. Iya eta, dari kecil memang begitu kakakku. Udin dengar dari jauh. Dia cuma senyum sambil seruput kopi putih kesukaannya. Jam pukul 7 malam. Acara selesai. Satu persatu pamit. Makasih Daeng Udin. Assalamualaikum Daeng Udin. Besok istirahat Ki dulu nah Daeng Udin. Udin jawab satu-satu. Sampai kolong rumah kosong lagi. Rizka duduk di samping Udin. Capek Ki Kak Udin geleng. Tanda petik. Tidak terlalu jide, Kak ini capek yang enak. Capek yang ada hasilnya. Rizka sandarkan kepala di bahu Udin. Kakak hebat. Bangga sekali Kak sama kita. Di luar, truk pengangkut gabah terakhir jalan. Lampunya menghilang di ujung jalan tanah. Di kolong rumah, masih ada sisa karung dan remah pisang goreng. Tapi yang paling banyak tertinggal adalah tawa. Tawa dari orang-orang yang tahu rezeki paling nikmat itu dibagi. Kolong rumah sudah sepi. Bohlam masih nyala. Cahayanya kuning temaram kena tiang kayu. Di meja masih ada piring pisang goreng sama 2 gelas kopi yang udah dingin. Udin duduk bersandar di tiang. Baru ganti kaos. Di pangkuannya buku catatan panen. Rizka duduk di tikar sebelahnya. Kakinya dilipat. Dari tadi diam. Jarinya mainin ujung kerudung. Narik napas. Kita kenapa, Dek? Dari tadi mukanya kayak orang lagi mikirin utang negara. Kak, teman-temanku sedih. Tugas sekolah sekarang kebanyakan online. Di kelasku ada 42 orang, tapi yang punya HP cuma 14 orang saja, Kak. Yang lain kalau orang tuanya di sawah, ya nggak ada HP yang bisa dipakai. Makanya aku jadi tempat titip tugas, Kak. Nita, Ical, dan Vira hampir tiap hari ke rumah minta tolong kirimkan tugas. Udin berhenti nulis. Kita keberatan, Dek. Enggak lah Kak, justru aku malah seneng bisa bantu. Tapi ada beberapa temanku yang gak kekumpul tugasnya. Malu Kak kata mereka, karena terus-terusan minta tolong ke aku. Suara Rizka pelan. Dia nunduk, hening. Cuma ada suara jangkrik. Jadi, kita cerita ini maksudnya apa, Dek? Barangkali kakak bisa bantu beliin mereka HP, Kak. Yang paling murah juga tidak apa-apa, Kak. Yang penting bisa foto sama kirim tugas. Udin tutup bukunya, taruh di meja. Insya Allah besok habis sarapan kakak ke Takalar Kota beli HP, Dek. 8 buat temennya kita dan 17 buat anak-anak pekerja yang lain biar adil. Serius Kak? Udin hanya mengangguk sambil tersenyum. Rizka langsung peluk Udin. Aduh, lepas, Dek. Sesak napas nih, Kakak. Kakak memang paling baik sedunia. Makasih ya, Kak. Udin tiba-tiba ngejewar hidung Rizka. Oh, sakit Kak. Rizka balas cubit pinggang Udin. Kak DRT, tolong.
Kak RT! Kolong rumah pecah ketawa lagi. Udin usap kepala Rizka. Makanya kalian belajar yang rajin, biar HP-nya kepakai bukan cuma buat media sosial saja. Siap kakakku sayang. Mereka ketawa lagi. Jam pukul 9 malam. Udin matikan lampu. Rizka naik ke rumah. Sudah ngantuk. Udin duduk sebentar. Di luar kampung Beru Panranuangku tenang sekali. Gak ada suara mesin. Cuma jangkrik dan angin lewat di sawah kosong. Bulan sabit di atas masjid. Lampu bohlam terakhir padam. Malam itu terasa damai. Karena ada janji yang akan ditepati besok pagi. Keesokan harinya. Jam pukul 9 pagi. Matahari kampung Beru Panranuangku sudah tinggi. Mulai panas. Di depan rumah panggung sederhana cat biru muda, Udin lagi nyalain motor bututnya. Motor bebek warna kuning, joknya udah sobek di lakban. Penampilannya sederhana, kaos oblong kuning yang sudah agak pudar, celana training warna hitam, sandal jepit warna biru, dan helm bungkus lusuh warna hitam. Assalamualaikum ma. Berangkat mak, pamit Udin. Ibunya dari dalam dapur menjawab. Hati kinak, iya emak. Udin tersenyum. Rizka tiba-tiba lari keluar. Kak, titip kak gorengan nah. Udin jawar hidungnya. Iya sayang, bro om. Motor butut itu pun keluar dari halaman. Ngeluarin asap tipis membelah jalanan yang belum rata sepenuhnya. Tujuan, pusat bisnis Takalar. Toko HP laris manis murah meriah. Katanya toko HP terbesar dan paling lengkap sekabupaten Takalar. Udin akhirnya sampai setelah 30 menitan perjalanan. Parkir motornya di paling ujung. Dia turun. Keringat langsung bercucuran. Begitu masuk, wus, AC dingin langsung nyerang muka. Dalam toko rapi dan ramai. Rak dan etalase kaca isinya HP terbaru. Isinya orang-orang. Memilih HP idaman dibantu karyawan-karyawati toko. Udin jalan masuk. Langsung, 3 pasang mata karyawati melirik. Tanda petik. Karyawati A berbisik ke karyawati B sambil tutup mulut. Ketawa kecil. Karyawati C pura-pura sibuk lap meja. Padahal sudah kinclong. Tidak ada yang nyamperin. Udin tetap tenang. Dia jalan ke salah satu etalase. Lihat HP. Ada satu karyawati muda. Sekitar 22 tahun. Lagi duduk main HP di belakang etalase. Udin mendekati. Tabedek, karyawati itu langsung kaget. Buru-buru berdiri. Iya kak, jawabnya sambil langsung menunduk. Terus pura merapikan HP di etalase. Padahal HP-nya sudah rapi semua. HP buat anak sekolah ada tidak dek? Yang kencang dan kuat kah juga baterainya? Tanya Udin. Ada di sana kak. Jawab karyawati itu cepat. Terus menunjuk asal ke pojok. Silahkan lihat. Lihat dulu ya kak. Lalu dia langsung pergi ke belakang, menghindar. Udin tertegun. Dia lihat sekeliling. Di sebelahnya, ada bapak-bapak pakai jam tangan mewah. Baru masuk 10 detik. Langsung 2 karyawati nyamperin. Tanda petik. Selamat pagi pak. Cari HP apa ada ibu? Ibu pakai tas branded. Langsung dibawain kursi dan air mineral. Sedangkan Udin masih berdiri. Sudah 1 jam. Udin lalu duduk di kursi tunggu. Kursi plastik. Liatin orang hilir mudik. Liatin karyawan-karyawati lalu lalang tapi pura tidak lihat dia. Anak muda pakai hoodie masuk. Kak, cari smartphone terbaru. Langsung 3 orang nyamperin. Siap kak,
Di sini Kak. Udin menghela nafas. Dia lihat jam di dinding. 10:45. Di dalam hati dia cuma bilang, "Ya Allah, begini rasanya ya." Tapi dia tetap sabar. Dia kesini bukan buat gaya-gayaan. Dia kesini untuk masa depan 25 anak di kampungnya. Akhirnya Udin pun berdiri. Wajahnya datar. Sorot matanya kecewa, tapi tidak marah. Dia jalan pelan ke arah pintu keluar. Tangannya sudah hampir pegang gagang pintu kaca. Tiba-tiba dari belakang, "Kak, tunggu dulu Kak." Suara lembut perempuan, ngos-ngosan, kayak habis lari. Udin menoleh. Seorang karyawati, hijab warna merah jambu, pakai seragam biru dongker. Namanya ada di name tag, Ayu. Mukanya merah, nafasnya masih ngos-ngosan. "Maaf Kak, maaf banget bikin kakak sudah nunggu lama." Udin diam, menatap. Ayu membungkuk sedikit. Tanda petik. "Saya minta maaf atas nama toko kami Kak. Dari tadi saya lihat kakak duduk. Teman-teman saya, mereka sibuk melihat dan menilai penampilan kakak yang sederhana. Tapi itu bukan alasan untuk tidak melayani kakak." Udin masih belum jawab. Ayu lanjut. Sorot matanya tulus. "Boleh saya bantu kakak hari ini? Saya yang layani." "Kakak cari HP apa?" Udin lihat mata Ayu. Tidak ada sinis. Tidak ada pandang rendah. Cuma ada rasa bersalah dan mau nolong. Akhirnya Udin mengangguk pelan. "Iya makasih Dek." Ayu langsung senyum lega. "Mari Kak, ikut saya." Mereka jalan ke sudut toko. Jauh dari kerumunan. Jauh dari tatapan sinis. Di depan etalase kaca, Ayu dengan suara lembut bertanya, "Kakak cari HP untuk apa kalau boleh tahu?" "Untuk anak sekolah Dek." Udin menjawab. Ayu mengangguk. Dia ambil sebuah dus HP. Tanda petik. "Kalau buat sekolahan, saya sarankan yang ini Kak. Halo A8 Pro Max. Baterai 8500 mAh. RAM 8 GB, memori 512 GB, kuat buat download, tahan lama buat belajar online, dan responnya cepat Kak. Warnanya hitam biar tidak gampang kotor." Udin pegang dusnya. Berat. Dia putar-putar. "Harganya berapa ini Dek?" 2.999.000 Kak. Ayu menjawab jujur. Udin mengangguk-angguk. Dia lihat lagi HP contohnya. Bagus. Kokoh. Lalu Udin angkat kepala. Tatap Ayu. Dengan suara tegas dia bilang, "Dek, maukah beli 25 unit? Yang ini." Dus contoh yang dipegang Ayu jatuh ke lantai. Suaranya menggema. Beruk. Mata Ayu membelalak lebar. Mulutnya menganga. "Hah, 25 unit Kak?" Suaranya gemetar. Udin cuma senyum. Mengangguk. "Iya Dek, 25 unit. Beberapa karyawati yang dikasir langsung menoleh. "Apaan tuh yang jatuh? Apaan?" Mereka jalan mendekat. "Kenapa Ayu?" tanya salah satu temannya. Ayu masih gemetar. Dia nunjuk Udin. Tanda petik. Ini, kakak ini, mau beli HP ini, 25 unit. Hening. 1 detik, 2 detik. Berapa 25 unit HP? 3 juta. Suasana toko yang tadinya ramai, mendadak sunyi. Semua mata tertuju ke Udin. Ke laki-laki kaos oblong, celana training, sandal jepit, dan helm lusuh. Yang 1 jam mereka abaikan. Suasana toko HP laris manis murah meriah masih hening. Hanya suara Aceh yang berdengung pelan 20-an pasang mata masih tertuju ke 1 titik. Ke Udin, ke
laki kaos oblong dan sandal jepit yang baru saja bilang mau beli 25 unit. Dus HP di lantai belum dipungut. Ayu masih mematung. Tangannya gemetar. 25 unit, beneran Kak, bisik Ayu pelan. Suaranya nyaris tidak kedengaran. Udin mengangguk. Wajahnya tenang. Iya edek, beneran. Gubra aak. Barulah 5 detik kemudian, 3 karyawati lain langsung nyamperin Udin. Raut wajah mereka berubah 180 derajat. Yang tadinya sinis, sekarang senyumnya lebar sekali. Silahkan duduk Kak di sofa VIP. Kakak mau minum apa? Es teh? Kopi? Kak, saya yang proses ya transaksinya. Saya senior di sini. Tapi Udin tidak bergeser. Dia masih berdiri di tempat, di depan Ayu. Tiba-tiba dari pintu belakang keluar seorang bapak-bapak, usia 40-an, pakai kemeja putih, celana bahan warna hitam, dan jam tangan besar. Wajahnya tegas. Itu Pak Wahyu, manajer toko. Keributan apa ini? Suaranya lantang. Semua karyawan-karyawati langsung menunduk. Pak, itu Pak. Salah satu nunjuk ke Udin. Pak Wahyu berjalan mendekat. Matanya menyapu dari atas ke bawah. Dari helm lusuh sampai sandal jepit Udin. Alisnya naik. Lalu dia menatap Ayu. Ayu, jelaskan. Ayu langsung membungkuk. Pak, bapak ini mau beli HP Halo A8 Black sebanyak 25 unit Pak. Pak Wahyu diam. 3 detik. Otaknya menghitung 25 kali 2.999.000 rupiah sama dengan 74.975.000 rupiah. Transaksi terbesar bulan ini, bahkan sepanjang tahun oleh satu orang. Ekspresi Pak Wahyu langsung berubah. Dari tegas jadi ramah. Dia mengulurkan tangan ke Udin. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan saya Wahyu, manajer di sini. Mari Pak, kita ke ruang VIP. Lebih nyaman untuk transaksi sebesar ini. Ada AC, ada sofa, ada minum. Udin tidak langsung jabat tangan. Dia lihat sekeliling dulu. Lihat karyawan yang 1 jam lalu mengabaikannya. Sekarang mereka berebut mau melayani. Udin menggeleng pelan. Senyumnya tipis. Waalaikumsalam. Tidak usah Mi Pak. Terima kasih tawaran tak. Pak Wahyu mengerutkan dahi. Tanda petik. Maksud Bapak, nyaman mah di sini Pak. Dilayani oleh Dek Ayu. Udin menoleh ke Ayu. Dari tadi Dek Ayu Ji yang mau datangi Kak. Yang minta maaf. Yang nanya butuh HP apa. Padahal sudah 1 jam duduk di kursi plastik itu. Jari Udin menunjuk ke kursi tunggu di pojok. Suasana makin hening. Para karyawati yang tadi berebut langsung menunduk. Wajah mereka merah padam. Ada yang gigit bibir. Ada yang mainin ujung kerudung. Pak Wahyu menarik nafas panjang. Dia paham. Dia manajer 10 tahun. Dia tahu artinya itu. Baik, Pak. Saya mengerti. Pak Wahyu membungkuk sedikit ke Udin. Saya minta maaf atas nama seluruh karyawan kami. Atas perlakuan tidak sopan mereka. Itu kesalahan kami. Udin balas dengan anggukan. Tanda petik. Saya terima permintaan maaf Pak. Tidak marah ja. Cuma sedikit kecewa Kak. Itu rezeki datangnya dari mana saja Pak. Jangan kinilai dari penampilannya. Benar sekali Pak. Pak Wahyu mengusap tengkuknya. Ayu. Siapa? Jawab Ayu cepat. Tanda petik. Kamu layani bapak ini dengan sebaik-baiknya. Semua kebutuhannya. Paham tegas Pak Wahyu. Paham Pak. Jawab Ayu gugup.
Pak Wahyu lalu menoleh ke karyawati lain. Kalian semua, kembali ke tempat. Jangan ganggu transaksi. Iya Pak, jawab mereka kompak. Pelan. Setelah itu Pak Wahyu mundur selangkah. Memberi ruang. Ayu menarik nafas. Dia jongkok, memungut dus yang jatuh tadi. Tangannya masih gemetar. Maaf Kak, bikin kakak nunggu lama, kata Ayu lagi. Udin tersenyum. Tanda petik. Tidak apa-apa Jedek. Yang penting bisa maki sekarang. Mulai transaksinya. Mereka duduk di kursi biasa. Bukan sofa VIP. Di meja etalase. Ayu buka buku nota. Tanda petik. Jadi 25 unit HP Halo A8 Pro Max warna hitam ya Kak. RAM 8 GB. Memori 512 GB. Baterai 8500 mAh, tanya Ayu memastikan. Iya Dek. Betul, jawab Udin, mengangguk. Baik Kak. Totalnya Rp79.975.000. Kakak mau transfer atau tunai, tanya. Ayu gugup. Transfer mau saja Dek. Maukah juga sekalian beli Kangi ini HP masing-masing paket data 1 tahun? Jawab Udin santai. Ayu hampir jatuh dari kursi. Paket data juga Kak? Iya Dek. Biar langsung nih bisa dipakai belajar. Kak jangan sampai sudah ada Mi HP tapi tidak ada sengkut, tanya. Canda Udin. Ayu buru-buru menghitung lagi di kalkulator. Jarinya sampai salah pencet. Paket data 1 tahun 25 biji. Total semuanya jadi Rp82.450.000 Kak. Udin mengeluarkan HP Android 1 jutaan bututnya, lalu buka aplikasi bank. Tolong Ki sebut Kangi nomor rekening toko Tadek, pinta Udin. Ayu menyebut. Udin mengetik. Ting, transfer berhasil. Layar HP Udin dia tunjukkan ke Ayu. Ayu cek ke komputer kasir. Masuk. Lunas. Selama 15 menit itu, tidak ada satupun karyawan yang berani mendekat. Mereka cuma mengintip dari jauh. Selesai. Ayu mulai memasukkan 25 dus HP ke dalam 2 kantong plastik besar. Dialipat rapi. Dikasih bubler wrap. Kak, ini kartu garansi. Ini nota. Ini buku panduan, Ayu menjelaskan dengan suara masih bergetar. Udin mengangguk. Dia menerima semua. Sebelum pergi, Udin berdiri. Dia menatap Ayu. Dek Ayu. Iya Kak. Jawab Ayu gugup. Terima kasih. Karena kita tidak jadi kata dipulang. Dan karena kita juga, alhamdulillah 25 anak tetanggaku itu bisa sekolah dengan tenang, ujar Udin lembut. Ayu langsung menunduk. Pipinya merona merah. Sama-sama Kak, itu sudah jadi tugas saya. Bukan tugas itu Dek, tapi panggilan hati tak. Udin tersenyum. Oh iya, satu pil lagi. Udin menoleh ke Pak Wahyu yang masih berdiri di belakang. Pak Wahyu, ada permintaanku. Silahkan Pak, jawab Pak Wahyu. Tanda petik. Komisi dari penjualan 25 unit HP ini 100% untuk Ayu. Jangan Ki bagi ratai. Jangan Ki juga potongi. Harus Ki semuanya untuk Ayu, tegas Udin. Kali ini giliran Pak Wahyu yang tertegun. Para karyawan langsung saling lirik. Ayu kaget. Loh Kak, tidak usah Kak. Harus, potong Udin tegas tapi lembut. Orang tulus harus Ki dihargai. Biar jadi pelajaran juga buat yang lain. Pak Wahyu terdiam. Lalu dia tersenyum. Senyum tulus. Tanda petik. Siapa? Kami hormati keputusan Bapak. Dia menepuk bahu Ayu. Selamat ya Ayu. Kerja bagus.
Udin mengangkat 2 kantong plastik besar, berat. Tapi dia angkat dengan senyum tulus. Assalamualaikum. Pamit Pak Wahyu, Dek Ayu. Ucap Udin. Waalaikumsalam Pak. Hati-hati di jalan. Jawab Pak Wahyu dan Ayu bersamaan. Terima kasih banyak Kak atas kedatangannya. Udin berjalan keluar. Motor bututnya masih nunggu di parkiran. Dia gantung 2 kantong itu di stang kiri dan kanan. Bro om. Motor kuning itu pergi, meninggalkan toko HP yang masih hening di belakangnya. 5 menit setelah Udin pergi, Pak Wahyu menghampiri Ayu di kasir. Dia mengeluarkan sebuah cek dari laci. Ayu, ini komisimu. Ayu menerima dengan 2 tangan. Dia lihat nominalnya, 7.420,000 rupiah. Mata Ayu langsung berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Pak, ini terlalu banyak Pak. Itu sudah pas, Ayu. Kamu telah menyelamatkan transaksi terbesar toko ini sepanjang sejarahnya. Dan kamu juga baru saja mengingatkan kami semua tentang arti pelayanan. Pak Wahyu menepuk pundaknya. Gunakan baik-baik ya, Ayu. Untuk kamu dan ibumu. Ayu membungkuk. Air matanya jatuh. Tanda petik. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk kakak tadi. Di luar, matahari sudah di atas kepala, panas. Tapi di dalam hati Ayu, dan di dalam hati semua karyawan-karyawati yang menyaksikan, siang itu terasa terang. Karena mereka baru saja belajar bahwa juragan sejati tidak diukur dari baju dan motornya, tapi dari hatinya.